Oke, shalom adik-adik semuanya. Shalom. Kak, itu mana tadi? Bukannya ada tadi? Kakaknya. Sasa mana Sasa? Oh, ibadah di sebelah. Nggak sekolah minggu lagi? Oh, oke. Nah, tadi katanya kalian main-main ya? Siapa yang main-main pas ibadah? Siapa yang gelitikin? Erik nakal ya, Erik ya? Oke, jadi adik-adik, nah hari ini kakak mau cerita. Ini kan udah masih ingat gini yang kakak buat berapa minggu yang lalu? Ada yang ingat? Siapa yang ingat? Coba jelasin apa? Kebangkitan Yesus di hari ketiga. Oke, nggak bisa dia. Lalu apa lagi? Kuen ingat, Kuen ada catat kemarin? Dua minggu yang lalu? Yang Kuen catat ada? Kan kakak udah ceritain ini kan? Kebangkitan kan? Kenaikan kan juga udah. Di sini kakak cerita kan? Kenaikan? Ingat nggak? Atau kakak di Maria itu? Nah, tapi gini. Hari ini kakak mau cerita tentang ini. Pentakosta. Lanjutan dari kenaikan yang beberapa minggu lalu kakak udah ceritain. Nah, adik-adik, sebelum kakak mau cerita lebih lanjut, kakak mau nanya dulu. Siapa di sini yang pernah merasa takut? Siapa yang pernah merasa takut? Angkat tangannya. Oke. Boleh kalau kakak tahu Kevin kenapa takut? Hah? Dimarahin sama orang tua? Berarti takut berbuat salah? Oke. Lalu siapa lagi? Takut karena apa? Kalau Valen? Oh, takut dimarahin. Queen? Oke. Yang lain selain dimarahin apa? Takut apa? Ketinggian? Tahu kegelapan. Oke, fobia kegelapan. Kamu? Sama. Siapa yang takut ketinggian? Aku juga. Oke. Nah, jadi gini adik-adik. Semua orang yang di dunia ini pasti memiliki ketakutannya masing-masing. Nah, tapi hari ini kita mau belajar berkaitan sama ini. Ingat ya, kata pertanyaan pertama tadi kakak tanya tentang takut. Nanti itu kakak singgung di akhir. Nah, ada yang tahu apa itu Pentakosta? Berapa minggu lalu kakak kan udah pernah singgung itu Pentakosta apa, Pin? Ikesha mana? Bentar ya. Nah, siapa yang tahu apa itu Pentakosta? Pentatonik. Pernah dengar pentatonik? Apa itu? Berapa nada itu notnya? Hah? Berarti berkaitan juga. Ini 5 apa maksudnya nih? Pintar Kevin. 5 apa? Apa, Valen? Ada yang ingat? Bukan, murid Yesus kan cuma 5. Kan 12. 5 apa? Lihat ini berkaitan loh, lihat ini alurnya. Udah kebangkitan, kenaikan, lalu Pentakosta. Nah, tapi kakak mau dengar suara, kakak adik-adik dengerin suarain dulu nih. Kira-kira ini tahu nggak suara apa? Bentar ya, cuma kedengaran. Boleh buka catatannya, nanti catat. Siapa yang bisa tebak ini suara apa? Kayak badai. Hujan badai. Hah? Hujan badai. Lalu apa lagi? Angin. Ada lagi? Nah, benar. Itu suara angin. Ingat ya. Tadi pertanyaan pertama takut. Kata kuncinya yang kedua ini ada angin. Adik-adik, Pentakosta itu, tapi sebelum kakak mau ulang lagi supaya adik-adik ingat. Karena gini, kita harus diulang-ulang terus. Nah, ini kan sekarang tahun berapa? Nih kakak buat ini, now, 2023. Nah, ada namanya tahun 1 Masehi, 2000 tahun yang lalu. Nah, Tuhan Yesus diperkirakan lahir di tahun segini, tahun 1 atau sebelum Masehi. Yang penting gak jauh-jauh dari sini lah. Nah, adik-adik ingat dulu, ada orang yang beranggapan Tuhan Yesus lahir tahun 1, tahun 2, tapi ya sekitar tahun itu nggak ada yang lebih, maksudnya nggak ada yang lebih spesifiknya, maksudnya spesifik terlalu besar apa? Ada yang bilang tahun 1, ada yang bilang tahun 2. Intinya nggak jauh-jauh dari tahun itu. Intinya Tuhan nggak lahir tahun 10 Masehi, bukan situ. Nah,
Nah, adik-adik, Tuhan Yesus kan melayani di umur berapa waktu itu? Ada yang masih ingat? Ayo. Umur berapa? Hah? 30 ya. Melayani kan di umur 30. Nah, dalam pelayanannya sebelum dia meninggal, dia melayani berapa tahun? Kan umurnya 30. Ya, sekitar 3,5. Ya, ingat ya adik-adik, 3,5 tahun nih. Perhatiin ini nih. 3,5 tahun lalu Tuhan Yesus mati. Karena apa? Karena orang-orang Yahudi. Nah, ingat siapa itu orang Yahudi? Ayo, di Israel, sekarang kakak ulang lagi ya. Di Israel ada 3 agama. Agama apa aja? Kristen, Islam, ya Yahudi. Tuhan Yesus itu agama apa? Bukan agama, sorry. Orang apa? Dia orang Yahudi. Nah, adik-adik kakak mau jelas sedikit. Kalau begitu, apa arti Kristen? Adik-adik tahu nggak Kristen apa artinya? Kristen. Sedikit menyimpang. Bukan. Jadi, Kristen itu artinya pengikut Kristus. Ini boleh dicatat adik-adik. Jadi, kakak nggak mau jelas itu. Tapi intinya gini, nanti kalau adik-adik bingung, tanya ya. Intinya, Kristen itu pengikut Kristus. Nah, adik-adik, jadi ketika semua bawa HP kan? Coba buka HP-nya kalender. Kakak mau ajarin sesuatu. Ada kalender pasti di siapa HP kan? Buka HP-nya, kalendernya. Nah, sambil dibuka, ingat, kebangkitan itu hari keberapa? Hari ketiga setelah Tuhan Yesus mati. Kenaikan yang hari Kamis lalu kita rayakan itu hari keberapa? Bukan dong. Lihat, kebangkitan itu gini. Apa perbedaan kebangkitan sama kenaikan? Kebaca nggak, Sasa? Ada yang tahu apa perbedaan kebangkitan sama kenaikan? Atau kakak terlalu cepat ngomongnya? Tahu perbedaan kebangkitan sama kenaikan? Nggak? Ada yang tahu? Queen tahu? Nggak? Jadi gini, kakak ulang ya. Kalau kan Tuhan Yesus mati. Mati itu. Nah, dia dikubur. Pada hari yang ketiga dia bangkit. Bangkit artinya dia hidup kembali. Karena apa? Karena dia menggenapi janji Tuhan. Nah, setelah itu dia bangkit. Dia selama 40 hari bersama dengan murid-murid yang lain. Ingat, 40 hari. Nah, itu ini. Setelah hari ke-40 hari, setelah hari ke-40, Tuhan Yesus naik. Naik itu artinya gini, dia pergi ke surga. Sampai sekarang dia di surga. Tetapi kalau kita nanti baca kitab Wahyu, Tuhan Yesus datang kembali nanti menjemput kita. Nah, tapi kakak nggak bahas itu. Nanti terlalu luas. Ya. Tapi intinya gini, Tuhan Yesus sekarang ada di surga. Ada di surga. Nah, ini, jadi tahu apa perbedaan bangkit sama naik? Bangkit itu dia bersama-sama dengan murid-muridnya selama 40 hari. Sedangkan naik berarti dia berada di surga. Nah, Pentakosta itu artinya hari ke-50 setelah Tuhan Yesus naik ke hari ke-50 setelah Yesus bangkit, bukan naik ke surga. Nih, coba adik-adik tahu nggak kita kemarin pas Paskah tanggal berapa? Paskah tanggal, coba buka 9 April, hari apa itu? 9 April. Itu hari apa? Mana Alkitab? Hari Rabu. Hari Minggu atau hari Jumat? Minggu. Oke ya, kakak ajak adik-adik untuk hitung supaya paham maksudnya hari ke-50 itu. Tunggu sebentar. Nah, itu ada tulisannya kan hari Paskah atau Ester. 59 dong. Bukan, hitungnya gini, lihat. Itu kan tanggal 9. Nah, 9 ke 10 gini. Jadi ngitungnya dari tanggal 9. 9 hitung coba. 9. Maksud kakak gini, agak susah ya dipahami gini. Sekarang tanggal berapa? 28 ya. Sekarang itu kita sedang merayakan hari Pentakosta. Hari turunnya Roh Kudus. Nanti kakak singgung sedikit. Tapi gini, kakak mau ajar dulu. Dari tanggal 9 itu hitung. Nih, 1, 2, 3, 4, sampai tanggal 28. Coba hitung. Paham nggak? Senta nggak bawa HP? Oke. Oke, disulang nggak apa-apa. Kayaknya bagi-bagi sama siapa namanya? Alicia. Alicia bisa? Bagi-bagi aja. Coba hitung dari tanggal 9 sampai tanggal 28 sekarang. Apakah benar itu 50 hari? 28. Kan itu kan 9 April. Iya, 9 April.
Kita mau cek. Nggak ada kalender lagi ya? Mana ya? Betul nggak 50 hari atau kurang? Nggak ada kalendernya. Tanggal 31. Bukan, tanggal 28. Tambah, kan itu April. Berarti maju lagi 1 bulan, Mei. Benar? 50? Oke. Kalau 50 dikurang 10 berapa itu? Tanggal berapa? Si Valen. Kan ini kan tanggal 28, kurang 10 tanggal berapa? Tanggal 18 kah? Benar tanggal 18. Kalau agak susah bilang adik-adik ya. Ya, ingat tanggal 18 kemarin kita rayain apa? Iya. Udah dapat? Queen? Nah, jadi gini ya. Adik-adik paham nggak di situ? Atau masih bingung? Jadi gini adik-adik, Pentakosta berarti hari ke-50 setelah Tuhan Yesus. Nih, Bang. Nah, kita mau belajar apa itu Pentakosta. Jadi gini adik-adik. Kan Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga, dia pernah berjanji. Coba buka, adik-adik buka dalam Yohanes. Yohanes. Ya, udah kan? Yohanes pasal 17. Udah, cepat kali ya. Mana Alkitabmu? Kenapa pakai HP? Pakai Alkitab. 17. Jangan pakai HP. Nanti kamu jadi main-main. Tunggu sebentar. Mana? Kamu bohong-bohong ya. Berapa aku? Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Bukan. Tunggu ya adik-adik. Yohanes, sorry, bukan 17, maaf. Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 30. Tunggu. Mana ya? Tunggu sebentar ya. Jika aku 15. bukan. Ngapain? Coba baca 18. Baca bareng, udah semua ketemu ayat 18. Oke, kita sama-sama udah semua? Adik? Oh iya. Ini adik. Sorry, tangan kiri. Coba. Oke, Kevin lah baca dengan kuat dulu. Jangan. Itu salah satu janji Tuhan. Sebelum dia naik ke surga ya. Sebelum dia naik ke surga. Gue baca. Coba kuat, Pin. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Judulnya itu apa? Adik-adik. Yatim piatu apa artinya? Tidak ada orang tua dan Oke, jadi gini. Kan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun, ingat ya dari Sinta, 3,5 tahun dia bersama dengan murid-muridnya. Ya, bersama dengan murid-muridnya. Nah, tapi Tuhan bilang gini, aku nggak akan selama-lamanya, aku nanti adik-adik bisa baca itu. Aku nggak selama-lamanya bisa bersama kamu. Nah, adik-adik pernah dengar kata Tritunggal? Ini udah agak berat ini. Agak susah. Kakak coba jelasin. Tritunggal tahu? Boleh dicatat nanti adik-adik di impact mungkin didalami lagi. Ini sedikit kakak singgul. Tritunggal tahu? Tritunggal? Tri ada 3 nih. Tri dan tunggal. Apa artinya kak? 3 dalam 1. Jadi Tuhan kita satu kan? Percaya Tuhan kita satu toh? Allah, Yesus, Roh Kudus. Nah, kakak coba jelasin sedikit yang sederhana mungkin. Jadi gini, jangan sampai menyimpang adik-adik. Kita punya Tuhan satu, ya. Tuhan kita satu. Bukan. Jadi gini, Tritunggal itu gini. Kita percaya kepada Allah Tritunggal, ya. Gini, Allah, Yesus, Roh Kudus. Jadi gini. Jadi ibaratnya begini, kakak. Sebenarnya nggak ada apa ya? Nggak ada istilah yang lebih menggampangkan gini contohnya. Banyak kalau adik-adik belajar lebih dalam lagi. Jadi ada satu orang, gini contohnya Kevin.
Kevin itu di rumah sebagai anak. Oke? Kalau di sini sebagai anak sekolah, kalau di sekolah dia sebagai murid. Nah, begitu juga dengan ini. Meskipun itu masih banyak kelemahannya. Jadi gini, Tuhan itu, coba pelan-pelan ya. Kita belajar untuk mengerti Tuhan, tetapi dengan pikiran kecil ini kita nggak bisa menyelami, maksudnya kita nggak bisa mengerti semuanya tentang Tuhan. Tapi gini, adik-adik bisa nanti tanya kepada si Grace mungkin, lalu kepada orang tua, "Pah, pernah dengar kata Tritunggal nggak?" gitu. Jadi kalau dibilang Tritunggal itu artinya gini, Allah, Yesus, sama Roh Kudus. Nah, Allah ini waktu itu gini, dia itu sebagai pencipta, ya. Yesus ini waktu itu dia datang menebus dosa kita. Nah, yang sekarang bersama dengan kita ini Roh Kudus. Adik-adik bingung nggak maksud kakak? Atau paham? Ingat ya, kakak nggak bilang kita punya 3 Tuhan, ya. Kita punya 1 Tuhan, yaitu di dalam Yesus. Nah, nanti kakak mungkin kalau masih bingung kakak jelasin, tapi kakak sampai sini aja, nanti terlalu luas. Ingat Tritunggal. Nah, pada suatu kali gini, ketika Tuhan naik ke surga, Tuhan Yesus menjanjikan, ribet banget anjingnya. Tuhan Yesus menjanjikan penghibur kepada murid-muridnya. Nah, kita tahu gini, adik-adik gini belajar Alkitabnya. Kakak pernah ceritain kan bahwa orang Yahudi, orang Israel waktu itu sedang dijajah oleh orang, bukan, orang siapa yang hukumannya itu disalib? Siapa? Ya, orang Roma. Nah, waktu itu, nih, kita baca lagi. Jangan main dulu. Coba buka dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 1. Kisah Para Rasul 1. Kisah Para Rasul 1. Bentar. Ayat 6, betul. Ayat 6. Kita semua udah dapat? Udah dapat semuanya? Kisah Para Rasul itu setelah Yohanes. Kisah Para Rasul itu 6. 1, 2, 3. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa kini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Lihat, itu sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Judul itu Yesus terangkat ke surga gini. Jadi mereka berpikir Tuhan itu harus memulihkan keadaan Israel, yaitu waktu itu mereka sedang dijajah. Tapi gini, lebih daripada itu Tuhan akan menjanjikan itu apa? Tuhan mempunyai rencana yang besar kepada semua manusia, bukan cuma orang Israel. Nah, pada suatu kali ketika Tuhan sudah naik ke surga, Tuhan terangkat di surga, adik-adik boleh catat, itu di bukit yang namanya dingin ya? Kedinginan. Oke, dia di bukit namanya Bukit Zaitun. Nah, setelah Tuhan Yesus dia terangkat ke surga, Tuhan Yesus memberikan perintah gini kepada murid-muridnya. Kalian gak boleh pergi selama 10 hari. Ingat, Tuhan Yesus kan terangkat pada hari keempat 40. Nah, selama 10 hari, maksudnya kalian gak boleh pergi, kalian harus tinggal di Yerusalem. Nah, di Yerusalem. Nah, adik-adik, ketika berada di Yerusalem, sini, kamu jangan main-main. Nah, ketika mereka berada di Yerusalem, mereka berdoa, bertekun, bersatu hati di situ. Nah, pada hari ke-50 turunlah yang namanya Roh Kudus. Itu seperti nih. Adik-adik, satu lagi kita baca ini. Coba buka di pasal 2-nya, Kisah Rasul pasal 2. Pentakosta. Ya, itu Pentakosta. Adik-adik nanti boleh catat baca. Ayat ke Ayo, siapa yang mau baca ayat kedua? Ayat kedua. Coba baca yuk. Ada yang mau baca? Yuk, bisa pin. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Satu lagi ayat 3, siapa yang baca? Ayo. Kian. Ayo. Harus berani. Aku aja. Yuk, ayat 3. Dan nampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Kakak baca 4-nya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Adik-adik,
sedikit. Jadi di sini ini kita contohnya ini namanya Bukit Zaitun. Zaitun. Iya. Zaitun. Sebentar. Ya benar Bukit Zaitun. Nah ini Bukit Zaitun. Nah Tuhan Yesus terangkat di sini. Ini contohnya ya. Nah Yerusalem di sini. Yerusalem. Nih adik-adik. Mereka harus ke sini. Tuhan Yesus bilang kalian nggak boleh pergi, harus di sini. Nah ketika mereka berada di suatu tempat, mana HP kakak? Nih, boleh adik-adik lihat ini gambarannya. Nih, boleh di itu ya di pin. Apa? Enggak. Kalian. Nah, iya ini mic. Kasih ke samping sampai ke sini. Lihat itu. Itu gambar yang kau lihat. Udah lihat? Ada seperti lidah api tuh. Inilah mereka. Mau ngapain dibuka WA-nya? Nah, adik-adik, udah lihat itu ada seperti lidah api. Tadi kan kakak memperdengarkan sama adik-adik. Tadi Valen jawab bahwa itu suara angin. Iya benar itu suara angin. Jadi, udah? Ini buka-buka. Salah. Lemot. Agak lama ya. Ya mati. Udah? Wah, ada lilin tapi hidup. Nah, mantap. Lilin hidup. Udah kelihatan kan tadi? Jadi gambarannya seperti lidah api. Nah, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus. Nih, kakak gini jelasinnya gimana bahasanya. Tetapi begini, adik-adik. Setelah mereka menerima Roh Kudus, mereka bisa berbicara bahasa orang lain. Contohnya begini. Kakak bisanya bahasa Indonesia. Tapi ketika Roh Kudus turun, kakak bisa berbicara bahasa Inggris. Sebelumnya kakak belajar. Paham nggak? Nih, biar lebih jelas coba buka tuh. Ayat pasal 2 ayat Nih, ayat 8. Coba Queen baca ayat 8. Pasal 2 ayat 8. Iya, ayat 8. Mendengar mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Jadi gini. Dan itu bahasa yang kita pakai Oke. di gereja kita. Oke, thank you. Roh Kudus waktu itu pas hari Pentakosta pertama, gini. Itu turun pada jam pukul 9 pagi. Ya, ada itu di Alkitab dijelaskan. Pukul 9 pagi. Nah, ketika Roh Kudus turun, mereka tandanya itu berbahasa asing yang tadi udah baca Queen. Nah, jadi di dalam rumah itu kan mereka berbahasa asing. Tapi di luar rumah itu ada orang-orang lain. Mereka mendengarkan mereka berbahasa. Memuji Tuhan mungkin di situ. Nah, ketika mendengarkan mereka tercengang seperti bilang Queen tadi. Kok bisa mereka berbicara seperti yang bahasa kita gitu? Padahal mereka sebelumnya belum pernah belajar bahasa kita. Nah, lalu orang mengira bahwa si orang-orang yang di dalam rumah ini mabuk. Lalu Petrus datang, dia berkhotbah. Petrus kita tahu dia kan penakut sebelumnya toh. Kenapa kakak bilang penakut? Ada yang tahu kenapa kakak bilang Petrus penakut? Ingat ayam berkokok? Ayam berkokok kenapa? Hubungan sama Petrus. Udah pernah belum dengar ceritanya? Apa ya? Ayam berkokok 3 kali sebelum. Tuhan disalib. Iya, apa Pin? Apa aku lupa? Ayo, apa ada ingat Alicia? Sebelum Tuhan disalib. Apa ayam berkokok? Lupa? Aduh, adik-adik. Gini adik-adik. Jadi sebelum Tuhan Yesus ditangkap, Petrus ngomong gini. Biar orang lain menyangkal, maksudnya bilang menyangkal, tahu artinya menyangkal gini. Aku sebenarnya tahu sama Kevin, kenal sama Kevin. Ya, kami kenalan. Tetapi iya, menyangkal itu nggak mengakui, betul. Jadi pada suatu saat kita keluar. Nah, kakak buat kesalahan. Nah, tiba-tiba aku nggak kenal kakak itu, dibilang dia. Padahal dia kenal. Namanya itu menyangkal itu pura-pura nggak tahu, nggak mengakui. Nah, si Petrus bilang, aku nggak akan menyangkal engkau walaupun orang lain menyangkal engkau. Tuhan Yesus bilang gini, sebelum ayam berkokok berapa kali?
3 kali engkau sudah menyangkal aku. Nah betul. Jadi dia ketika orang lain, jadi Tuhan Yesus kan ditangkap. Nah orang nanya, apakah engkau memang benar pengikut dia? Dia bilang, aku tidak mengenal gitu. Nah dia penakut. Tetapi gini adik-adik, setelah Roh Kudus turun atas diri Petrus, dia ada keberanian. Dia berkhotbah. Itu lanjutan lagi kisah para rasul ini, kisah para rasul ini sangat jelas gitu menceritakan setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi si Petrus muncul di depan itu, dia berkhotbah bahwa kami bukan mabuk, ini baru pukul 9. Dia sampaikan kepada orang-orang yang bilang bahwa mereka ini mabuk yang di dalam ini. Nah, tahu nggak akhirnya apa? Berapa orang bertobat? Berapa? Kevin pintar ini. Ada yang ya. Jadi setelah Petrus berani berkhotbah, sebanyak 3.000 orang bertobat dan diberi diri untuk dibaptis. Bayangkan itu. Itu karena pekerjaan siapa? Iya, Roh Kudus melalui Petrus. Jadi Roh Kudus memakai diri Petrus. Nah, sebelum kakak mau masuk lebih lanjut lagi ke aplikasinya, adik-adik ada yang mau ditanyakan nggak, yang bingung? Serius, kakak mau tanya atau kakak yang nanya sama kalian? Tadi Pentakosta hari apa? Nggak apa? Iya, betul. Adik-adik harus tahu ya. Nah, tadi pertanyaan kakak yang pertama sebelum kakak cerita apa tadi? Ketakutan kan? Semua orang kita di dunia ini tanya aja pasti memiliki ketakutan. Kakak punya ketakutan masing-masing, adik juga punya ketakutan. Tapi gini, ketika kita tahu bahwa Roh Kudus itu ada, Roh Kudus itu yang menghibur kita. Tadi kan Tuhan Yesus bilang, aku tidak akan meninggalkan kau seperti apa? Ya kan? Main-main terus kan? Hah? Seperti apa? Yatim? Nah, gitu adik-adik. Coba bayangkan begini. Ini kan adik-adik masih, maksudnya belum ada yang SMP di sini kan? Bayangkan gini, kakak mau ajar. Adik-adik bayangkan di satu tempat. Adik-adik nggak tahu tempat itu di mana, bukan angker. Jadi adik-adik misalnya gini, bayangkan adik-adik berada di satu tempat. Nah, orang tua nggak ada, maksudnya orang tua nggak ikut, orang tua nggak ada. Nah, bagaimana perasaan adik-adik kira-kira? Takut. Tetapi misalnya gini, ini beda lagi ya. Adik-adik di satu tempat, adik-adik nggak tahu tempat itu di mana, tapi orang tua adik-adik ikut. Kalian takut nggak? Lumayan. Kan lihat perbedaannya. Pertama itu adik-adik di satu tempat, tapi nggak ada orang tua. Ini juga di satu tempat, ada orang tua. Kalau aku kadang agak lumayan takut gitu sih. Kan ada orang tua. Ya kalian terkadang. Oh, terkadang, oke. Tapi ada perbedaan lah kan ketika kita bersama orang tua dan tidak bersama orang tua. Gini, siapa yang percaya bahwa Tuhan selalu bersama dengan diri adik-adik masing-masing? Betul. Kakak mau nanya dulu. Joseph kan pemain bulu tangkis toh? Ya. Pernah lomba? Sering. Pernah nggak ketika misalnya gini bertemu dengan orang lain, Joseph takut gitu? Gini. Jadi kan mungkin dia badannya lebih besar dan mungkin kayak di pikirannya Joseph dia lebih jago mungkin. Joseph jadi kayak takut lomba sama dia, ada sedikit takut gitu. Atau pernah nggak merasakan gitu? Jarang ya? Udah. Sebelum pede. Oh, sebelum pede sih, iya ada. Sebelum pedenya kakak bilang, oke. Ya memang percaya diri itu penting, diri itu penting. Tapi gini, kita butuh yang namanya Tuhan itu memang nggak bisa kita lihat. Tetapi kita bisa rasakan kasihnya, kita bisa rasakan penyertanya dan lain. Ya, 1, 2, 3, udah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. 10. Enggak kan kakak enggak? Thank you Kayla. Nah oke. Nah lalu yang kedua, tadi kan kakak bilang jangan takut. Jangan takut karena apa? Karena Roh Kudus selalu menyertai kita. Adik-adik nanti boleh tanya,
ini hari apa? Coba tanya nanti mungkin sama mamanya. Tahu nggak ini hari apa bilang gitu? Hari ulang tahun Martino. Apa? Martino. Siapa itu? Kamu aneh-aneh aja. Kita lagi bahas ini loh. Benar nggak Ma hari ini hari Pentakosta? Coba tanya nanti ya. Lalu yang kedua adik-adik, nih yang kedua. Oke. Adik-adik datang ke gereja mau ngapain? Beribadah. Beribadah memuji Tuhan. Kan ini adalah kelas yang besar di sekolah minggu. Nah, jadi otomatis adik-adik mengikuti kalian ada di sini. Kalau adik-adik di sini main-main, ya gimana adik-adik yang di bawahnya mengikuti kalian aja main-main gitu. Betul nggak? Kayak tadi beribadah. Nah, ketika kita datang kepada Tuhan, bagus nggak kita main-main gitu? Kan kita kan mau menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan guru sekolah minggu, bukan menyenangkan kakak. Itu untuk adik-adik semuanya. Kita datang kepada Tuhan. Jadi, kalau kita misalnya datang ke gereja, kita harus lebih menghargai Tuhan. Jangan main-main, kita sungguh-sungguh. Gitu, paham nggak adik-adik? Lalu yang ketiga gini, pernah nggak adik-adik mendengarkan yang kita pelajari hari ini ya? Pernah nggak adik-adik mendengarkan orang tua mungkin gini, mungkin dalam hal kesulitan, aduh gimana ya? Kayak masa kemarin lah pandemi itu, keuangan semakin menipis, mungkin biaya uang sekolah anak-anak gimana? Pernah nggak adik-adik mendengarkan orang tua sedang mengalami kesulitan? Pernah. Nah, sebagai anak-anak, anak sekolah minggu khususnya, udah mendengarkan firman Tuhan, gimana sikap adik-adik? Maksudnya gimana apa yang adik-adik katakan kepada orang tua gitu? Apakah malah buat mengeluh? Kan gini, ada yang mau kasih masukan? Misalnya si Tian lihat orang tuanya. Tian lihat orang tuanya sedang mengalami kesedihan. Nah, gimana sikap Tian? Kan udah belajar sekolah minggu. Apa Tian? Belum dapat? Gini adik-adik. Kita harus yang namanya menguatkan atau menyemangati, memberi motivasi kepada orang lain, khususnya orang tua kita. Tian udah belajar bahwa kita kan punya Roh Kudus, kita kan punya Tuhan yang selalu menyertai kita. Nah, oleh karena itu kita nggak usah takut. Yang penting kita berdoa dan kita bekerja gitu. Nah, boleh kayak gitu. Dan itu contohnya ke orang tua. Ke teman-teman yang lain juga, misalnya teman-teman kita, misalnya Kevin punya temannya sedang mengalami kesedihan, ya Kevin harus menghibur gitu. Kan Kevin kan juga dihibur oleh Roh Kudus ketika mengalami kesedihan. Gini adik-adik, Roh Kudus itu fungsinya begini. Roh Kudus itu diberikan Tuhan kepada kita. Tadi ada yang ikut ibadah di sebelah? Si Kesia tadi ya? Oh iya Kevin. Ya tadi kan Roh Kudus juga kan? Betul nggak? Atau kamu ketiduran? Tadi Kesia ada di situ juga. Jadi gini, Roh Kudus itu ada supaya memberikan kita keberanian, lalu menegur kita ketika kita salah. Karena gini, kita belajar dari murid-murid juga ya, murid-murid itu. Ketika murid-murid salah, pasti yang negur itu kan Tuhan Yesus. Nah, ketika Tuhan Yesus sudah naik, pasti yang negur Roh Kudus. Tegur itu bukan langsung gini. Kakak mau bilang gini, contohnya. Pernah nggak adik-adik ketika pertama kali buat kesalahan, contohnya mencuri? Contohnya ya. Contoh. Adik-adik hatinya berdebar-debar gitu. Maksudnya kayak takut misalnya contohnya mau mencuri atau berbuat kesalahan lah, misalnya contohnya buat kesalahan, bisa mukul orang, hati itu kayak jantungan gitu. Pernah nggak gitu? Nah, ayat itu salah satunya gini. Itu salah satunya bentuk bahwa Roh Kudus mengingatkan kita gitu. Makanya dibilang tadi Pin, jangan mengeraskan hati. Ingat nggak tadi? Nah, tapi gitu. Kakak mau jelasin yang lebih sederhana aja sama adik-adik. Maksudnya gini, ingat bahwa Tuhan Yesus itu tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Nah, Dia memberikan kita Roh Kudus. Nanti kita belajarin lebih dalam di Impact. Nah, oleh karena itu kita belajar hari ini yang pertama apa tadi? Jangan apa? Jangan takut karena Tuhan yang Roh Kudus yang memberi kekuatan. Lalu yang kedua, kan kita sedang beribadah, jangan yang namanya main-main, kita harus fokus. Nah, lalu yang ketiga apa tadi? Yang tadi kakak contohin si Tian?
Tian nggak fokus sih, kalian dua nggak fokus ya. Menyemangati siapa? Orang tua. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Ada yang bingung nggak? Serius? Iya. Tulis tadi terangkat di buku kita apa? Zaitun. Zaitun. Oke. Kalau begitu adik-adik, buka Alkitabnya. Kita hafalan Yeremia. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Itu nggak terlalu panjang juga. Berkaitan. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Nggak semuanya. Kamu akan menerima kuasa. Apa, Tian? Coba baca. Kamu akan menerima kuasa. Jika. Coba. Ada? Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Kudus turun ke atas kamu. Itu aja. Atas kamu. Sampai atas kamu. Ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun atas kamu, itu ya tadi ya. Itu berkaitan sama firman kita hari ini. Dapat Senta? Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Sampai kamu aja. Iya. Kamu akan menerima kuasa. Mana tadi? Adik-adik. Sampai atas kamu ya. Iya, atas kamu. Udah. Tunggu sebentar. Aku duluan. Udah dia nggak apa-apa. Kakak mau apa dulu? 3 kali ya. Sama. 1-0. Siapa? Duluan. Diam. 1 saya. 2-1. Oke, udah kamu duluan. Tetapi Di mana alamatnya? Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Nggak permanen kan? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke Bukan ada atas dinya. kamu. Atas kamu. Coba sekali lagi. Nggak usah gugup. Berani. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas Kamu. Oke. Ocep. Ayo, Joseph. Kok Osep sih? Ocep. Kisah Para Rasul ayat 1 Pasal 1. ayat 8. Tapi kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus akan Kalau Roh Kudus akan turun di atas kamu. turun ke atas kamu. Ayo, Valen. Tian dulu, Tian. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu. Ke atas kamu. Oke. Alen. Mantap. Udah, Alicia atau? Yoval. Yuk siapa nah? Dia alamatnya di mana? 1. Ibu ini salting sama pokoknya bukan dia. Mantap. Alicia, udah. Keras. Queen, Sini, sini kamu. Boleh gak? Infinix ya? Bukan. oke. Infinix. Senta, coba Senta kuat Senta. Oh iya. Oke, udah. Tetapi kamu menerima kuasa kalau oke ke atas kamu. Alicia udah. Ayo Alicia. Jangan main HP. Adik nanti kakak ambil loh. Ambil aja. Roh Kudus. Coba ulang Alicia.
Kisah para Rasul 1. Kuasa kalau Roh Kudus ke atas. Iya, ayo. Kevin kuat Kevin. Mana ya? Tapi kamu Jangan main HP dulu. Ayo. sabar dulu. Kak, aku lapar. Oke. Kisah para kok. Aku lapar, aku mau makan. Kenapa? Itu nanti makan itu aja. Ya, Udah. ya kuat. Kisah para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus. Roh Kudus turun atas kamu. Ya. Oke. Coba kita hafal bersama-sama. 1, ayo. 2, 3. Kisah para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ke atas bukan di atas. Sama aja sih. Nah. Ada yang mau ditanyakan nggak? Siapa yang telepon? Angkat dulu lah, nggak apa-apa. Nanti dimarahin. Atau nanti? Lagi ibadah soalnya bilang. Nggak apa-apa lah. Sana, angkat aja lo. Sebentar mah bilang gitu. Sana, angkat di luar. Oke. Siapa di sini yang udah ujian? Itu kelas 6 ya? Kelas 5-nya belum ya? Aku udah Berarti kelas 6 ada 4 orang? Valen, kuen kelas 6 kan? aku. Oh, berarti tahun depan udah masuk Impact. Oke. Oh, Tahun depan. Semua kau bukain, aduh Kevin. gabut kok. Ya lupa. Oke adik-adik, kalau begitu nggak ada yang menanyakan kan? Kita nggak doa kok. Mau doa dulu, siapa yang bilang mau pergi? Dulu. Kalau Kevin tadi udah main kajen ya, keren. Siapa? Kevin. Tadi aku tendang kajunya. Jangan kamu tenda, kamu juga harus belajar. Nanti adik-adik belajar lagi di Impact. Di sini kita belajar ya. Belajar dalam. Iya, belajar di sini dulu. Selasa aku udah belajar. Nah, kayak si apa? Sama pengen drum. Hari Selasa gue udah masuk sih. Masuk impact. Pengen sih. Iya, nanti adik-adik bisa belajar kok. Belajar drum. Makanya datang aja ke gereja terus, maksudnya setiap hari Minggu. Kita belajar sama-sama. Ada yang mau berdoa? Siapa? Siapa tadi? Saya bilang aku tadi. Oh, nggak ada. Siapa tadi? Ayo berani. Baru kita bilang berani. Siapa yang mau berdoa? Erik. Jangan nunjuk-nunjuk, langsung aku kak gitu kan, enak. Ayo, berani. Ayo, Joseph. Yuk, jangan main-main yuk, berdoa yuk. Mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kita sudah selesai sekolah ini ya Tuhan. Sekarang kita akan menuju pulang. Tolong bimbing kami sampai rumah dan kerjakan terjadi apa-apa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Nih.